mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Serang! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Hebat sekali keberanianmu. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu memasuki kawasan Alas Dadapan ini? Aku, Mawar Biru. Aku hanya lewat saja di Alas Dadapan ini. Apa maksudmu mengacau aku dan Kipawon Gapit? Si gendut tua itu pernah membantu Jaka Badak membinasakan Ratu Sangrang. Aku penerusnya. Ki Pegatsuro, apakah tujuanmu juga mencari Mutiara Alas Purwo? Betul, di mana tempatnya? Mutiara Alas Purwo sudah ada padaku. Pantas sombong sekali dirimu. Awas! Ya! Ya! Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah ditulis dan diolah oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode kelima dengan judul Mutiara Alas Purwo. Dalam seri kedua ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Ape Burhan sebagai Aryo Benowo, Chris Urswan sebagai Ki Sonoweri, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Dewi Astini yang secara belak-belakan membeberkan isi hatinya menjadikan Aryo Benowo seperti ditantang pada penentuan sikap. Menjadi seorang bapak atau hanya pembuat anak saja. Ternyata Aryo Benowo ingin juga memperlihatkan sikap seorang bapak pada anaknya. Harga diri seorang bapak yang tidak ingin mendapat cemoohan karena putrinya melangsungkan perkawinan tanpa ada perayaan apa-apa. Anakku, Dewi Astini, Romo tetap tidak menginginkan kamu melaksanakan niatmu, meresmikan perkawinan sekarang ini. Nanti setelah semua pergolakan reda. Romo, pergolakan tidak akan reda sebelum ada perbaikan keadaan kehidupan yang tambah bobrok. Itu pasti. Perlu berapa tahun lagi itu, Romo? 5 tahun? 20 tahun? Itu betul, Aryo Benowo. Keadaan perkembangan kehidupan di Panjalu Kediri ini sukar dipastikan. Sebab apa toh? Lah itu,
Semua serba ragu, serba bingung. Jadi, bisa juga dikatakan ngambang. Ki Sonoweri, Ki Aryo Benowo tentu tahu. Dan lebih tahu dari kita semua. Tidak perlu segala keadaan diungkap di sini. Sekarang ini, aku mau meresmikan perkawinanku. Dan nyatanya belum dapat restu. Aku tidak ingin memaksa. Ditunda juga tidak apa-apa. Aku tidak mau ditunda lagi, Jaka Badak. Jangan lari. Tunjukkan dirimu bertanggung jawab dengan rencanamu yang sudah kamu pastikan. Lihat kembang yang dibawa Ki Sonoweri itu. Kembang melati untuk hiasan rambutku, hiasan perkawinan kita. Tapi akan dihancurkan lagi. Sungguh sial hidupku ini. Dewi Astini anakku, yang sial bukan kamu. Dunia ini yang sudah cemar oleh karma durhaka manusianya. Turut nasihatku. Kuharapkan kamu mengerti. Mau melihat lagi kenyataan hidup di dunia ini. Harga diri teramat mahal sekarang. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang mampu punya harga diri dan mempertahankannya. Selebihnya tak jauh dari duniawi saja. Kamu tahu romomu ini, betapa mahalnya untuk satu harga diri di kalangan orang-orang terhormat. Walau nyawa sudah sampai di leher Aryo Benowo, tidak bagi mereka yang tahu di mana harga diri itu berada pada tempatnya. Bukan tempat yang keliru seperti orang memburu pangkat, jabatan di kerajaan. Akibatnya anak sendiri jadi korban. Hei, Ki Sonoweri, tidak perlu menyindir aku. Aku tahu kebobrokanku yang selalu terima upeti untuk kelancaran tugas beberapa orang senopati. Aryo Benowo merah pada mukanya oleh kata-kata Ki Sonoweri yang tahu sejarah dirinya. Namun Aryo Benowo terus berusaha tampil berwibawa di depan anaknya. Segala kebusukan telah diatur rapi. Jadi akan berbalik seperti mencium bau kentut. Bukan jadi salah untuk yang membuang gas, tapi yang mencium bau itu jadi terdakwa bersalah. Ini permainan tingkat kalangan atas, dan aku telah mencium bau itu. Maka aku dipersalahkan oleh semua rekan sejawatku. Ada apa laskar kerajaan kemarin? Aryo Gede yang jadi pemimpin. Ada apa ya? Aryo Benowo, menyerahlah dan ikut ke Daha untuk diadili atas segala kejahatanmu. Gampang itu. Aku tidak menyangka sama sekali akan tindakanmu, Aryo Gede. Aku yang mengusulkan dan mengangkatmu jadi senopati. Sekarang begitu perlakuanmu padaku. Bagus, Aryo Gede, bagus sekali. Aku menjalankan perintah Aryo Benowo. Lihat surat ini. Surat perintah untuk penangkapanmu dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak. Hai Aryo Gede, berani sentuh bapakku, nyawaku taruhannya. Hit! Pembelaan anak yang bagus sekali. Lihat, 100 laskarku. Apa kamu bisa menandingi mereka? Dewi Astini, aku bertindak atas perintah kerajaan, bukan unsur pribadiku. Apapun alasanmu, kalau berani menyentuh orang tuaku, aku adu jiwa denganmu. Minggir anakku, aku hadapi peradilan mereka. Peradilan dari persekutuan maling. Ayo ikut Aryo Benowo. Aku tidak ingin meringkusmu seperti seekor tikus kuda. Ayo. Babi kamu Aryo Gede. Awas. Jaka Badak, tunggu giliranmu. Aku tahu siapa dirimu sekarang. Kamu bela penjahat yang mengundurkan diri untuk menikmati hasil curiannya. Kamu akan menyesal, Jaka Badak. Lihat! Lihat! Jaka Badak rupanya tidak bertindak setengah hati lagi dan mengejar Aryo Gede yang bergabung dengan para pengawalnya. Semua laskar bersiaga dan siap tempur. Aryo Gede, bawa pergi laskarmu. Kalian berada di wilayahku dan datang hanya untuk mengaco. Ayo, tinggalkan daerah candi ini. Jaka Badak, tindakanmu jadi perintang tugasku. Berbahaya untuk nyawamu sendiri. Laskar, siap! Siap! Menyingkir, Jaka Badak.
Ayo jangan merintangi. Aryo Gede, lewati pedangku kalau mau menangkap orang tuaku. Aryo Gede, bukan hanya kamu sendiri Senopati di sini. Aku Sonoweri, sudah kamu ketahui. Langwoco gelarku. Urungkan niatmu untuk menjamah Aryo Benowo, atau aku akan menggepahmu. Jaka Badak, mundur. Anakku, jangan libatkan dirimu. Ini urusanku. Ayo, Aryo Gede, tangkap aku kalau kamu mampu. Ayo. Laskar, tangkap Aryo Benowo hidup-hidup. Cukup hebat ayah Dewi Astini. Puluhan laskar yang mengepung belum berhasil meringkus. Tapi tenaganya akan habis kalau terus digempur. Laskar keparat, rasakan pukulan 1000 geledek Tegalan Turu. Laskar, mundur! Bocah edan, dua laskarku hangus oleh pukulanmu. Terima hukumanmu. Aryo Gede baru sadar kalau di hadapannya kini 4 pendekar sakti dan tangguh. Dewi Astini yang dikiranya hanya pandai ilmu pedang, nyatanya baru diketahui memiliki pukulan geledek seperti Gusti Prabu Kertajaya. Aryo Gede yang sudah menghunus pedang akan menyerbu Dewi Astini. Jaka Badak mendahului melompat menghadap. Aryo Gede, aku melindungi semua yang jadi tamuku di candi ini. Jangan teruskan niatmu. Jaka Badak, kalau kamu merintangi, awas. Iya, jempol kamu. Ayo Aryo Gede, majulah. Walau badanmu sebesar kebun, kutandangi apa-apamu. Karang Badak Tunggal. Walau badanmu sekeras batu, pedangku pasti mampu mencincang tubuhmu. Iya. Pedang Aryo Gede berkali-kali menghantam tubuh Jaka Badak. Luar biasa kekerasan tubuhnya. Pedang besar Aryo Gede tidak mampu menembus Karang Badak Tunggal. Aryo Gede sudah seperti putus asa. Pedangnya tidak berguna dan dadaku rasanya rontok. Aku sampai terbanting jatuh kena pukulan Jaka Badak. Ayo Aryo Gede, bangun. Jangan ngedeprok saja. Tunjukkan kedikjayaanmu sebagai senopati kerajaan Panjalu Kediri. Ayo, bangun. Ayo bangun Gusti. Hantam Jaka Badak. Hantam, bangun. Jaka Badak, aku mampu membalas. Awas. Hit. Hei, jangan lari. Bawa pemimpin kalian itu. Ayo berhenti. Jaka Badak, apa Aryo Gede tewas? Tidak, dia aku lumpuhkan saja. Dia akan tahu laskar yang dibawanya tidak punya pengabdian tinggi. Pemimpin terkapar ditinggal lari. Jaka Badak, kamu mulai membuat peperangan di kalangan senopati kerajaan. Itu sangat disesalkan sekali. Apakah tuduhan Aryo Gede benar Ki Aryo Benowo? Iya, kalau kujelaskan terlalu panjang ceritanya. Tapi ya, kamu bisa mereka-reka. Yang kuketahui, satu orang mengetahui adanya 100 pencuri dalam satu kelompok kerja.
maka yang akan dikatakan pencuri yang 1 orang itu bukan yang 100 orang. Kemarin sudah kusinggung juga hal itu. Aku memegang rahasia 100 pencuri itu, dan mereka pasti akan membinasakan aku. Zaman keropos. Yaitu zaman keropos, seperti lakon para Pendawa Lima. Harus bertapa di hutan selama 12 tahun karena kelicikan para Kurowo. Itu hampir betul, Ki Sonowero. Panjalu Kediri sekarang ini sedang dikuasai para Kurawa. Romo, kupikir lebih baik mengungsi dulu. Bersembunyi sementara waktu sampai keadaan pulih lagi. Aku bisa lari, tapi aku tidak akan bersembunyi. Mata-mata ada di mana saja. Tidak usah lari kemana-mana, Ki Aryo Benowo. Candi ini memiliki kamar rahasia. Yang mengetahui hanya kita berempat. Siapapun tidak akan tahu. Gunakan saja untuk berlindung. Dewi, buka pintu candi itu. Ayo, masuk. Aku tak mengira ada ruangan bawah tanah yang cukup sempurna tatanannya. Aryo Benowo semakin sadar keberadaan anaknya yang bukan lagi bisa dianggap kecil. Nyatanya Candi Konto ada jodoh dengan anaknya setelah mendengar cerita Jaka Badak. Sementara itu Aryo Gede masih tergeletak di bawah pohon di pelataran candi. Seluruh tubuhnya lumpuh, indranya tertutup. Tidur, walau ada semut merah menggigiti, Aryo Gede tetap saja pulas. Jaka Badak, Aryo Gede kok ditinggal di luar sendiri? Wah, iya. Aku kok ya lupa. Aku akan membebaskannya. Aryo Gede, tubuhmu gede, tapi otakmu hanya sebesar kedelai. Hei, ayo bangun Aryo Gede. Wah, minyak sekali tidurmu Aryo Gede. Apa yang terjadi? Di mana laskarku? Laskarmu sudah lari semua. Pasukan apa yang kamu bawa itu? Apa mereka cuma karung beras saja? Jaka Badak, pelajaran yang kamu berikan akan kuingat seumur hidupku. Tetapi Aryo Benowo lain waktu akan tetap kuseret ke pengadilan di Daha. Pamit Jaka Badak. Hop. Iya. Di mana Aryo Gede? Dia sudah pergi. Iya. Dia malu sekali oleh tindakan laskarnya yang kabur meninggalkan dia. Wah, bakalan ramai lagi di Kepatihan. Jaka Badak, aku sadar sekarang. Keadaanku sudah sangat sulit untuk mengatasi. Maka aku titipkan anakku, Dewi Astini padamu. Jiwa raganya kuserahkan padamu untuk melindunginya. Selamat Jaka Badak, Dewi Astini. Perintang perkawinanmu sudah mengalah. Ayo bersiaplah. Oh ya, nyalakan pedupaan dulu. Itu pakai kemang timbul yang sudah kering. Aku akan mengambil air. Romo, aku berbahagia sekali. Saat beginilah yang kuharapkan. Aku baru merasakan kebahagiaan itu sekarang. Terimalah sembah baktiku, Romo. Anakku, hidup yang penuh pergolakan perjuangan bisa membuat segalanya hancur. Juga kasih kita. Aku tak bisa lepas dari segala kesibukan dan tak berdaya oleh peraturan. Anakku, jadilah istri yang baik untuk Jaka Badak, seperti ibu melati kembar. Aryo Benowo memeluk putrinya, putri yang telah lama tak pernah diperhatikan. Kini setelah 10 tahun berlalu, dalam perubahan keadaan kehidupan yang serba menjepit dan keterasingan, hanya pada anaklah segala tumpuan harapannya kembali tumbuh. Dengan restu Aryo Benowo, upacara peresmian perkawinan Jaka Badak dan Dewi Astini dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Dewi Astini hanya berkalung kembang melati, juga sanggulnya yang dihiasi untayan melati sebagai pertanda kesucian seorang wanita sebelum sah menjadi seorang istri. Selamat menempuh hidup baru penuh kebahagiaan, Jaka Badak.
Dewi Astini. Yang Widi tentu memberkahi kesejahteraan bagi siapa saja yang melanjutkan cinta kasih antara laki dan wanita. Aku akan melindungi dan membahagiakan istriku. Romo Aryo Benowo, terima sembah baktiku. Ku terima sembah baktimu, Jaka Badak. Semoga kebahagiaanmu langgeng sepanjang masa. Doa restuku pada kalian berdua kupanjatkan pada Hyang Widi siang dan malam. Aku ingat selalu, Romo. Romo, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya Romo memperkenankan aku menjadi istri Jaka Badak. Aku berjanji akan menjadi istri yang baik, setia, dan menjunjung tinggi martabat seluruh keluarga. Ya, anakku. Ujanganku tidak usah panjang lebar. Menurut petuah orang dahulu, wanita atau istri adalah surga, tapi juga jadi neraka bagi suaminya. Tetaplah kendalikan watakmu yang suka keras kepala. Iya, Romo. Aku turuti wejangan Romo. Aku akan berusaha untuk mengerti akan keadaan suamiku. Tapi Jaka Badak manusia batu. Susah diapa-apakan. Gampang, Dewi. Kalau Jaka Badak susah diurus, buatkan kopi. Tapi jangan pakai gula. Kasih saja lombok. Gampang sekali membuat lelaki untuk betah di rumah. Yang paling murah dan tidak mengeluarkan biaya. Jangan cemberut, tapi tetaplah tersenyum walau perasaanmu sedang tidak karuan. Iya, aku mohon maklum saja. Aku tidak terbiasa dengan segala kehalusan tata krama. Yang mudah itu saling ada pengertian. Siapa yang bersalah, berani berterus terang dan memperbaiki. Percayalah anakku, kalau cinta bisa mengalahkan segala kekurangan, tidak akan ada pertengkaran. Aku yang suka rewel. Sama seperti Romo, anaknya toh, kacang tidak ninggalan jaran. Lah iya, tapi kacang suka lupa pada kulit ya toh. Nah, kalau begitu bagaimana? Tinggal cewer saja kuping suamimu. Anakku, Romo tidak bisa lama-lama di sini. Romo harus segera menyingkir sebelum orang lain datang lagi dari kepatihan. Keceriaan Dewi Astini yang baru saja merasa bahagia terpenggal patah oleh kenyataan akan bahaya yang masih mengancam orang tuanya. Wajah yang putih kepucatan telah basah pipinya oleh air mata. Romo hendak kemana? Bukankah Jaka Badak sudah memberikan candi ini untuk bersembunyi? Kalau Romo jauh, bagaimana aku akan mengurus Romo? Anakku, Romo sudah terbiasa hidup sendiri dan ya mengurus diri sendiri. Romo Aryo Benowo, aku masih mengharapkan kita tetap bersama-sama untuk sementara waktu. Jangan khawatir, setiap kekuatan kepatihan yang coba-coba mengganggu Romo akan merasakan kepalan tanganku. Itu tidak benar, Jaka Badak. Kuharapkan bulan madumu tidak ada gangguan dari siapa saja. Bergembiralah dengan istrimu. Raih kebahagiaan yang lama kalian dambakan. Aku, si tua ini, juga akan mencari ketentramanku sendiri. Percayalah padaku, aku masih mampu membinasakan macan yang paling galak. Tapi... Ki Aryo Benowo, aku akan menyertaimu. Bagaimana kalau ke Alas Purwo? Sekalian ku sampaikan berita ini ke Ki Wanoro. Dan Ki Wanoro pasti akan bahagia mendengar kabar ini. Alas Purwo. Oh iya, aku ingat. Wanoro siluman kera itu toh. Ya. Aku akan menemuinya dan sekalian anjang sana. Anakku, sementara waktu Romo di Alas Purwo saja ya.
Untuk seterusnya, di Alas Purwo tidak apa, Romo. Jaka Badak telah dikukuhkan menjadi kuwu di sana. Ya, itu aku tahu. Mungkin kalau di antara orang tua yang ikut bicara akan membuat tambah baik hidupmu di tempat yang baru. Ya, aku sependapat. Kalau orang tua ikut urun rembuk, nantinya kalian berdua gampang untuk meneruskan saja. Wah. Itu gagasan yang bagus. Aku setuju. Aku menurut kalau memang untuk kebaikan kita semua. Aku sekarang menjadi seorang anak. Anak menantu. Ya, aku bangga pada anak yang dibesarkan oleh peperangan. Jarang dan sukar dicari seorang anak yang dibesarkan oleh pekik-pekik pertempuran. Kecuali kamu, Jaka Badak. Aku tidak punya rasa bahagia pada masa anak-anak. Ya, justru itu yang membentukmu, menjadikan kepribadianmu penuh daya juang. Maka ingat-ingat itu. Kalau punya anak, tanamkan perjuangan. Perjuangan dalam keadaan serba kekurangan. Sudah banyak contoh membesarkan anak dengan mencukupi berlebihan akan kebutuhannya. Anak itu akan jadi malas. Contoh lagi, kenapa laskar yang terdiri dari anak-anak desa lebih tinggi daya juangnya? Ya, oleh sebab itu tadi, masa kecil yang penuh pergolakan tantangan hidup. Iya, aku mengerti, Romo Aryo Benowo. Aku akan mendidik anakku jadi seorang satria yang membela keadilan dan bangsanya. Loh, kok sudah menghayal? Punya anak saja belum? Lah iya, nanti. Kan aku harus mempersiapkannya. Bagus, anak-anakku. Aku akan selalu memperingatkan kalian kalau ada kekeliruan. Kurasa sudah cukup. Aku harus berangkat sekarang. Ayo, Ki Sonowori. Romo, aku menyayangimu. Iya, aku tahu anakku. Kamu anakku yang paling baik untuk seluruh jagat ini. Romo berangkat? Iya, Romo. Hati-hatilah di perjalanan. Ya, aku tidak sendiri. Ada Ki Sonowori yang menemani perjalananku. Semoga kamu selalu berbahagia. Dewi Astini tak kuasa melepas kepergian ayahnya. Tangisnya meledak dalam pelukan Jaka Badak, sang suami yang selalu tegar akan segala keadaan kenyataan hidup, yang kadangkala manis atau menyedihkan. Jaka Badak menatap segalanya dengan dada lapang. Jangan menangis, istriku. Ingat, kalau hari pertama kita dimulai dengan tangis, kata orang tua, itu tidak bagus. Karena akan berakibat kita selalu berada dalam penderitaan. Sudahlah. Jangan menangis, Dewi. Iya, aku harus tidak menangis pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Bila suamiku berkata jangan menangis, aku pasti menahan air mataku ini. Aku akan tersenyum seperti kata Romo tadi. Oh, itu salah. Kamu tidak jujur. Kalau kamu mau menangis, habiskan dukamu pada saat ini juga. Aku ini suamimu. Air matamu adalah air mataku juga. Kita akan selalu berbagi duka dan bahagia bersama. Kapan kamu mulai pintar merayu wanita? Belajar pada siapa, Jaka Badak? Tentu saja, aku belajar pada dirimu. Aku harus tahu kebaikan dan keburukan istriku. Apa itu? Oh iya, suka ngomel. Sama, kamu manusia batu, keras kepala. Penunggang kuda yang mendatangi arah candi terus diamati Jaka Badak dan Dewi Astini. Keduanya bersiap menyambut segala apa saja yang datang, walau itu bahaya yang menghampirinya. Namun setelah dekat baru tampak jelas penunggang kuda. Ternyata
Oh, Ki Gunogwo. Dia sudah kembali rupanya. Kelihatan agak bingung melihat kita. Selamat, Ger. Selamat. Nibira dan anaknya sudah sampai di Pedukuhan Waruwarno. Dan sudah menempati kediamannya yang baru. Tidak ada halangan apa-apa di perjalanan. Oh, lancar, Ger. Lancar. Selaman, slumun, selamat. Perjalanan yang menyenangkan sekali, Ger. Dan, wah. Dia sini, kok tumben toh memakai kembang melati. Aku sekarang sudah jadi Nyonya Jakabada. Waduh. Oh, apa iya toh, Ger? Iya, Ki. Aku sudah resmi dengan Dewi Astini sebagai suami istri. Belum lama orang tua Dewi Astini dan Ki Sonoweri pergi ke Alas Purwo. Wah. Aku turut berbahagia, Ger. Oh, semoga Hyang Widi memberkahi kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Murah rezeki, panjang umur. Terima kasih, Ki. Iya. Aku panjatkan puji syukur juga untuk Ki Gunogwo yang telah menyelamatkan keluarga Nibira. Ya, berkat perlindungan Hyang Widi, semua berjalan lancar. Aku ini bukan orang kuat seperti Angger Jakabadak. Semua orang tidak ada yang sempurna, Ki. Aku pun banyak kekurangan. Jakabadak ini bagaimana? Masa tidak ada apa-apa? Ada tamu tidak disuguhi apa-apa? Keterlaluan sekali. Buat perayaan sedikit toh. Masa hari perkawinan kita ini berlalu begitu saja? Iya. Pengantin tidak boleh kemana-mana. Aku akan berburu, ya. Aku akan mencari Kidang. Tunggu saja dan jangan pergi, ya. Jakabadak merangkul bahu Dewi Astini memasuki candi. Dewi Astini merasakan sejuta bahagia. Jakabadak nyatanya bisa juga bersikap mesra, walau masih terasa kaku. Kang Ma, aku sudah lama tidak meniup sulingku. Mau mendengarkannya? Waduh, jangan panggil aku dengan Kang Ma. Rasanya kupingku jadi buntet. Mbok ya biasa saja. Aku jadi teringat Nibira kalau kamu panggil aku dengan kata-kata itu. Iya Pak Ne, aku manut. Lah itu cocok, Pak Ne. Tapi nanti saja kalau kita sudah punya anak. Setuju? Ya tentu. Masa kalau sudah punya anak masih mau seperti perjaka terus? Dan permintaanku, lupakan Nibira dan oh ya, juga Tri Andiani. Oh, kamu jadi ingatkan aku lagi. Tri Andiani. Di mana dia sekarang? Mulai lagi mau buat aku cemburu. Aku pasti di nomor 2 kan kalau sudah ada tugas yang belum terselesaikan. Tidak, istriku. Kamu adalah segalanya bagiku. Ibarat peribahasa, kamu adalah dunia ini tempat aku hidup dan segala kebahagiaanku. Sudah, bunyikan sulingmu. Aku sudah lama tidak mendengarnya. Aku kangen sekali. Iya, Wong Bagus. Sabar toh. Tapi bangun dulu. Aku apa bisa meniup suling kalau dipeluk terus-terusan? Nah, begitu. Nafasku lega sekarang. Dengarkan ya. Semut ireng nyabrang kali Bengawan, Kang Boyo dadi gugah cingkrak-cingkrak. Wah, tembanganmu lucu. Masa ada semut nyebrang kali saja? Si buaya terbangun dan jingkrak-jingkrak jogetan. Namanya juga tembang. Maknanya tidak segampang itu.
Coba saja bayangkan kalau semutnya sebesar gajah. Apa buaya tidak ketakutan? Lawung kecil saja gigitannya celekit. Mau merasakan gigitan semut? Ini rasanya enak kok. Coba ya. Ampun Jaka Badak. Cubitanmu membuatku merinding. Angger Jaka Badak, Dewi Astini. Wah, lihat, kidang hasil buruanku ini. Oh, besar sekali. Wah, bisa dijadikan persediaan daging selama seminggu. Wah, Tapi mau diapakan ya? Masak-memasak urusan perempuan. Tapi sekalian tolong carikan kayu bakar. Tidak cukup persediaan kayu di perapian ini. oh iya. Di luar banyak sekali. Hah? Sebentar aku ambilkan. Ayo, sama-sama Ki. Tunggu Dewi. Aku juga mau kerja supaya perutku lapar. Rencana untuk pindah ke Alas Purwo kapan, Kir? Apakah masih lama? Aku belum bisa memastikan sekarang, Ki Gunokuwo. Aku harus mempelajari keadaan di sana dulu. Sama halnya dengan Pakuwon, masih belum tuntas ditempati Pegat Suro. Aku juga ingin pamitan pada penduduk. Aku datang kelihatan dadaku. Aku pergi kelihatan juga punggungku. Iya, maksudku untuk menghindari kesan buruk saja. Nah, itu ada pohon tumbang yang dihajar oleh ayah Dewi Astini. Oh iya. Itu saja dibuat kayu bakar. Wah, iya. Kayunya kering dan gampang terbakar. Pedangku akan mencincangnya jadi potongan kayu bakar. Angger, jangan mengotori tangan ya. Pengantin tidak boleh kerja. Tenaga Ki Gunokuwo cukup besar. Batang pohon dengan beberapa kali tebasan sudah putus. Kalau saja ilmu kanuragannya lebih diperdalam, Aryo Gede bisa ditandingi. Hop, Ki Gunokuwo. Ki Gunokuwo hanya membuang tenaga saja. Minggir sebentar. Aku akan membuatnya jadi berkeping-keping. Hop, Arang Badak Tunggal. Yeah! Ki Gunokuwo masih tertegun ketika Jaka Badak memunguti kayu yang akan dipergunakan untuk masak oleh Dewi Astini. Tanpa sadar, diamati pedang besarnya, cukup tajam dan sudah banyak meminta korban. Tapi tangan Jaka Badak lebih hebat. Saudara pendengar, bagaimana dengan keadaan Pakuwon setelah Pegat Suro menjadi kuwu? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaka Badak. Dalam episode kelima ini, Mutiara Alas Purwo. Sampai jumpa.